Lutfi dari kelas BK5 ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk menangani ketidakpastian bisnis UMKM. Yang pertama itu kita membahas tentang mengapa manajemen risiko penting bagi UMKM, yaitu karena untuk mengidentifikasi ancaman yang bisa mengganggu operasi atau arus kas. Yang kedua, mengurangi kemungkinan kerugian besar. Yang ketiga, menyiapkan respon cepat saat risiko terjadi. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, pemasok, dan pemberi modal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka kerja sederhana. Yang pertama yaitu ada identifikasi risiko dengan cara mencatat semua hal yang bisa mengganggu bisnis. Yang kedua ada penilaian risiko dengan cara tentukan profitabilitas dan dampak setiap risiko. Selanjutnya yaitu penentuan prioritas. Fokus pada risiko untuk kombinasi profitabilitas tinggi dan dampak besar. Selanjutnya ada penanganan risiko atau mitigasi. Yang ini pilih strategi untuk hindari, kurangi, alihkan atau terima. Dan yang terakhir ada pemantauan dan review. Update secara berkala dengan cara mempelajari kejadian nyata dan untuk menyesuaikan rencana. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan contoh kategori risiko yang umum dialami UMKM. Yang pertama itu ada terkait keuangan, arus kas tersendat, piutang macet, kenaikan biaya bahan baku. Dan selanjutnya itu terkait dengan operasional, gangguan pasokan, kerusakan mesin atau alat produksi, dan kekurangan tenaga kerja. Selanjutnya itu terkait dengan pasar dan pelanggan, penurunan permintaan, dan tren produk nasabah berubah. Selanjutnya ada tentang hukum dan regulasi, perubahan pajak dan persyaratan izin. Dan yang terakhir yaitu ada lingkungan dan bencana, banjir, kebakaran, pandemi, dan lain-lainnya. Termasuk juga untuk reputasi perusahaan atau suatu bisnis UMKM, yaitu ulasan buruk dan kecelakaan produk. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menilai risiko. Ini untuk metode sederhana untuk UMKM. Ini untuk profitabilitas itu ada 3 kategori, ada rendah, sedang, dan tinggi. Dampaknya juga ada 3, ada ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi penanganan risiko dengan contoh yang praktis aja yang saya jelaskan. Yang pertama, hentikan produk atau aktivitas yang terlalu berisiko. Contohnya, tidak memasok produk yang rawan litigasi. Dan mengurangi tindakan untuk menurunkan profitabilitas atau dampak. Contohnya, variasi pemasok sehingga tidak bergantung pada satu supplier. Dan SOP kualitas untuk mengurangi kecacatan produk. Dan mengalihkan, pindahkan risiko ke pihak lain. Contohnya, asuransi kebakaran, kontrak dengan klausul tanggung jawab, outsourcing fungsi IT. Dan yang terakhir yaitu ada menerima. Risiko kecil dan biaya mitigasinya lebih tinggi, sediakan cadangan dana darurat. Kita akan membahas tentang kontingensi plan singkat, misalnya untuk gangguan pasokan. Ada pemicunya, keterlambatannya itu lebih dari 3 hari. Langkah daruratnya, hubungi supplier cadangan, beri notifikasi ke pelanggan tentang keterlambatan, sesuaikan produksinya, diprioritaskan yang lebih pentingnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.